5.4 Eksplorasi konsep. Azas Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. KHD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuh nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan dan diwariskan. Guru atau pendidik merupakan seorang pamong yang memomong, menasehati, memberikan pengertian, menjaga, mendidik dan mengajari mereka tumbuh kembang menjadi seorang yang mandiri. Berdikari di kaki sendiri, sang pamong akan menumbuh kembangkan momongannya menjadi manusia yang dewasa, yang berdikari. Oleh karena itu, sang pamong harus mempunyai integritas yang baik. Peserta didik sebagai momongan akan melihat, mendengar, bahkan akan mengikuti tingkah laku seorang pamong. Interpretasi pemikiran Ki Hajar Dewantara, memahami impian besar KHD, membawa anak Indonesia mencapai kemerdekaan belajar. Pendidikan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik, di mana yang pertama, pendidikan akan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Yang kedua adalah pendidikan sebagai perubahan, di mana perubahan ini yaitu yang pertama tentang kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua adalah prinsip melakukan perubahan atau trikon. Yang pertama, dialog krisis kebudayaan, nilai esensi budaya tetap dipertahankan. Yang kedua, konvergensi perubahan menuju satu titik memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, konsentris menghargai keragaman atau keunikan yang ada. Pendidikan itu memerdekakan, ibarat seorang petani. Para pendidik harus selalu terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Namun tidak semua hal itu baik. Potensi-potensi kultural dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Pengajaran dan pendidikan tidak hanya berhenti ketika kita di dalam kelas, tetapi akan tetap berlangsung di lingkungan sekolah, bahkan lingkungan masyarakat. Pendidikan yang utama pada konteks saat ini adalah pendidikan budi pekerti, yang dalam beberapa waktu sekarang dinilai luntur karena gempuran budaya-budaya negatif dari luar yang mengakibatkan melemahnya rasa dan karsa anak-anak Indonesia. Mahal harganya ucapan seorang guru, ucapan dan tindakannya sangat istimewa yang menentukan kepribadian peserta didiknya. Wawasan dan keahliannya akan membentuk pandangan dan sikap dari peserta didiknya, sehingga tidak berlebihan bila ada yang menyebut profesi sebagai rahim dari segala jenis profesi. Para guru tidak hanya memberi informasi, bergeser menjadi manajer pembelajaran dengan peran-peran tertentu, karena guru bukan satu-satunya sumber informasi, melainkan hanya satu sumber informasi, di mana seorang guru harus memberikan tuntunan perubahan. Mindset manusia harus kita dorong, sehingga pendidikan tidak terlindas oleh perubahan zaman dalam revolusi industri 4.1. Guru tidak ubah sebagai seorang petani yang senantiasa membuang duri serta mencabut rumput di celah-celah tanamannya. Kesuksesan seorang guru bukan hanya dilihat muridnya jauh lebih sukses dari gurunya, tapi bagaimana seorang murid bisa mempunyai akhlak dan kemajuan dan kemuliaan budi dalam memperlakukan dan menghargai sesuatu, sehingga guru yang bermutu dapat melahirkan ribuan orang-orang yang hebat yang jauh sukses dari gurunya, sesuai dengan yang dituturkan oleh Kemendikbud. Sebenarnya itu adalah dampak yang sangat kecil, dampak yang sangat signifikan dari seorang guru. Dampaknya yang besar adalah seorang CGP adalah gerakan tiap sekolah dengan peran gerakan-gerakan guru penggerak yang dilandasi dengan